Ya kan? Ada 3 versi. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau minta jelas akan ayat yang mana, kita informasi akan, ya kan? Di mana yang kita hafal itu kita informasi akan. Kalau kita hafal tiga-tiganya, tiga-tiga tuh kita informasi akan. Jadi ada perbedaan pendapat ulama mana ayat yang terakhir turun pada Rasulullah SAW. Dan berkenaan tentang ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, di sini adalah pengumuman jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akidah ini, syariat ini sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekurangan yang membutuhkan kesempurnaan. Di sini, ya kan? Di dalam syariat ini tidak ada kekurangan yang membutuhkan kesempurnaan. Tidak ada kekurangan yang membutuhkan penambahan. Karena jelas sudah yang menyempurnakan daripada agama ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya sempurna tapi juga terang menderang, layaliha kana hariha, kata Rasulullah. Malamnya seperti siangnya. Jadi Rasulullah tinggal akan agama ini terang menderang, jelas sekali. Dan subhanallah, kalau kita lihat dan kita perhatikan, kalau rasul-rasul terdahulu itu berbeda. Kalau rasul-rasul terdahulu itu syariatnya hanya untuk kaumnya dan pada masanya saja. Itu syariat dulu. Tapi berbeda dengan syariat Rasulullah SAW. Syariat Rasulullah SAW, beliau diutus untuk semua manusia, dan ini adalah pesan kemanusiaan untuk segala zaman, segala tempat, dan ini tidak ada perubahan sampai kapanpun, sampai akhir nanti ya agama ini tetap seperti di saat Allah Subhanahu wa taala turun akan tidak mengalami perubahan. Dan kalau kita lihat dan kita perhatikan, syariat baginda Muhammad SAW akan relevan di semua keadaan dan setiap zaman. Jadi kalau seandainya ada orang yang bilang, oh agama Islam ada sebagian yang tidak relevan lagi untuk dilakukan dan diamalkan. Misalkan kalau kita berbicara tentang maaf kerudung, kan ada tuh yang menginformasikan itu relevannya cuman ya di sana, di negara-negara, negeri-negeri yang panas. Jadi pantas kalau saatnya mereka berkerudung itu pantas karena memang panas, ya kan? Untuk supaya terhalang daripada sengatan matahari, lalu mereka berkerudung. Tapi kalau seandainya di negeri, di tempat yang tidak panas dan juga tidak dingin, sedang-sedang saja cuacanya, barangkali tidak relevan lagi itu yang namanya syariat berkerudung. Ada tuh orang-orang yang menginformasikan demikian. Jadi memandang syariat itu dengan akal pikiran mereka, dengan hawa nafsu dengan hawa nafsu mereka. Kita barangkali pernah mendengar ada orang-orang yang berpendapat kalau sholat itu harus renggang. Kenapa? Iya, karena kalau renggang, kalau pas ada bau-bau itu tidak keciuman. Pernahlah yang mendengar akan tentang statement yang seperti ini? Ada tuh, ya. Jadi softnya harus jarang. Supaya apa? Supaya kada bau. Kalau seandainya belum mandi, ada yang belum mandi, kalau agak jauh kan tidak